Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ansori. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi yang berjudul transaksi mata uang asing dan instrumen keuangan. Di sini saya sendiri akan menjelaskan mengenai konsep kurs mata uang asing. Konsep kurs mata uang asing, nilai relatif suatu mata uang terhadap mata uang asing itu dapat dinyatakan dengan dua cara. Cara yang pertama yaitu kurs langsung. Kurs langsung ini merupakan banyaknya unit mata uang rupiah yang diperlukan untuk memperoleh satu unit mata uang asing. Cara yang kedua yaitu kurs tidak langsung. Kebalikannya, yaitu banyaknya unit mata uang asing yang dapat diperoleh dengan satu unit mata uang rupiah. Itu kurs tidak langsung. Nah, kondisi jika ada perubahan kurs itu terdapat dua kondisi. Kondisi yang pertama itu kurs menguat. Kurs menguat ini merupakan kurs atau nilai lebih sedikit mata uang rupiah yang diperlukan untuk memperoleh satu unit mata uang asing. Jadi lebih sedikit mata uang rupiah yang diperlukan untuk memperoleh satu unit mata uang asing. Satu rupiah memperoleh lebih banyak, jadi satu rupiah memperoleh lebih banyak unit mata uang asing. Yang kedua itu kurs melemah. Kurs melemah ini merupakan lebih banyak mata uang rupiah, lebih banyak mata uang rupiah yang diperlukan untuk memperoleh satu unit mata uang asing. Jadi satu rupiah memperoleh lebih sedikit mata uang asing. Itu kurs melemah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai transaksi mata uang asing. Pada PSAK 10 mengacu pada kurs tunai maupun kurs sekarang untuk mengukur transaksi luar negeri. Kurs tunai digunakan untuk transaksi penyerahan segera suatu mata uang asing. Kurs sekarang, kurs tunai pada tanggal neraca, kurs masa depan, kurs pertukaran di masa mendatang. Transaksi mata uang asing mengharuskan perusahaan mentranslasikan ke dalam mata uang pelaporan yang digunakan perusahaan. Penyesuaian atas translasi tersebut mengharuskan perusahaan mengakui gain dan loss mata uang asing pada saat perubahan kurs. Terus selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai transaksi ekspor dan impor. Mata uang asing harus diukur dan dicatat oleh entitas asing dalam mata uang yang digunakan dalam pencatatan akuntansinya. Atau jika transaksi dilakukan sebaliknya, maka entitas harus menyesuaikan pada mata uang yang digunakan. Gambaran umum dalam transaksi ekspor impor ada tanggal transaksi, tanggal neraca, dan tanggal pelunasan. Pada PSAK 10, gain dan loss dari revaluasi aset dan kewajiban dalam mata uang harus diakui dalam laporan laba rugi. Periode di mana kurs tersebut berubah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sukma Gemalasari. Saya di sini akan menyampaikan materi tentang mengelola risiko mata uang internasional dengan instrumen keuangan mata uang masa depan, PSAK nomor 50 dan 55. 1. Instrumen keuangan. Instrumen keuangan adalah kontrak yang akan meningkatkan nilai aset dari suatu entitas dan instrumen utang atau ekuitas pada entitas lain. Sebagai contoh yaitu wesel bayar dan wesel tagih. Kedua, lindung nilai atau handling adalah suatu aktivitas yang dilakukan untuk mengurangi atau meniadakan resiko pada suatu investasi lain. Ketiga, derivatif adalah suatu perjanjian antara dua pihak yang dikenal sebagai counterparties atau pihak-pihak yang saling berhubungan. Dalam istilah umum, transaksi derivatif adalah sebuah kontrak bilateral atau perjanjian penukaran pembayaran yang nilainya tergantung pada diturunkan dari nilai aset, tingkat referensi atau indeks.
Dalam derivatif ada bagiannya, yaitu kontrak masa depan dalam mata uang asing, kedua opsi mata uang asing, ketiga mata uang asing berjangka. Ilustrasi atau kontrak pertukaran bukan lindung nilai. Pada tanggal 10 November 2011, PT ABC membeli barang secara kredit dari Osaka Ltd dengan nilai 2 juta yen. Transaksi tersebut didominasi dalam yen dan PT ABC menghapuskan risiko dalam kewajiban mata uang asingnya dengan kontrak pertukaran untuk menerima 2 juta yen dari pedagang mata uang asing. Jangka waktu kontrak pertukaran uang asing sama dengan periode kredit 5 bulan yang diberikan Osaka. Tanggal akhir tahun PT ABC adalah 31 Desember, sementara utang akan dilunasi pada tanggal 21 April 2012. Kurs langsung yang relevan. Tanggal 10 November 2011, kurs tunai yaitu 30, kurs masa depan 55. Pada tanggal 31 Desember 2011, kurs tunai 35 dan kurs masa depan 45. 21 April 2012, kurs tunai 47. Kurs masa depan. Sekian itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herman Zohdi dari kelompok 3 akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya. Di sini saya akan melanjutkan materi dari pelaporan dengan mata uang fungsional, translasi laporan keuangan entitas asing. Dua hal utama yang ditujukan pada laporan keuangan yang ditranslasikan dari mata uang asing pada rupiah Indonesia. Yang pertama, ada nilai tukar manakah yang harus digunakan untuk mentranslasikan nilai mata uang asing menjadi domestik. Yang kedua, bagaimanakah seharusnya perlakuan atas gain and loss tersebut? Haruskah dimasukkan laba rugi? 3. Kemungkinan nilai tukar yang digunakan dalam mengonversi nilai mata uang asing menjadi rupiah. Yang pertama ada nilai tukar sekarang. Yang kedua ada nilai tukar historis. Yang ketiga ada nilai tukar rata-rata. Dalam PSAK 11 translasi mata uang asing dan konsep mata uang fungsional terdapat beberapa metode untuk menyajikan laporan keuangan entitas asing ke dalam rupiah. Yang pertama dari mata uang lokal ke translasi ke rupiah menggunakan nilai tukar sekarang. Dalam tabel kedua dari mata uang lokal ke rupiah Indonesia, kemudian diukur kembali dari mata uang lokal ke Indonesia. Dalam tabel ketiga, mata uang lokal, bukan lokal dan rupiah, kemudian diukur kembali dari mata uang lokal ke fungsional ditranslasikan ke rupiah. Dalam tabel terakhir, dari rupiah Indonesia, kemudian rupiah Indonesia, kemudian tidak diperlukan penyertaan kembali. Dalam penyajian laporan keuangan, dari selisih translasi termasuk dalam pendapatan komprehensif lainnya. Penyajian tersebut merupakan yang pertama perubahan selisih translasi selama periode berjalan. Yang kedua ada gain or loss belum direalisasi dari efek available for sale. Kemudian ada revaluasi lindung nilai arus kas dan yang terakhir ada penyesuaian dalam kewajiban pensiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan menjelaskan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Amirullah. Jadi di sini saya akan menjelaskan sebuah ilustrasi pada slide
ke-16, teman-teman bisa melihat di slide 16. Nah, untuk slide 16 itu di situ kan ada ilustrasi kontrak pertukaran bukan lindung nilai. Nah, untuk yang pertama itu teman-teman bisa baca pada tanggal 10 November PT ABC membeli barang secara kredit dari Osaka Ltd dengan nilai 2 juta yen. Nah, untuk jurnalnya itu sendiri maka pada tanggal 10 November 2011, maaf. Jadi di sini kan tadi soalnya dia membeli barang secara kredit. Secara otomatis persediaannya bertambah dan utang usahanya bertambah. Nah, untuk persediaan itu bertambah di debit dan utang usaha bertambah di kredit senilai 60 juta. Nah, 60 juta itu didapat dari 2 juta yen dikali 30 dari kurs tunai di bulan November, mendapat 60 juta. Teman-teman bisa lihat di kolom ini. Nah, di sini jelas sekali ya. Nah, di sini jelas pada tanggal 10 ini 2 juta yen itu didapat dari soal, dan 30 ini diambil dari kurs tunai di bulan November, 10 November ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya itu yang kedua itu transaksi tersebut didominasi dalam yen dan PT ABC menghapus resiko dalam kewajiban mata uang asingnya dengan kontrak pertukaran untuk menerima 2.000 yen dari pedagang mata uang asing. Nah, untuk jurnalnya sendiri itu selanjutnya itu dia terlebih dahulu dia membeli kontrak masa depan untuk menerima 2.000 yen, dan jurnalnya itu piutang mata uang asing dari broken yen pada utang rupiah ke broker di kredit. Nah, nilainya itu dapatnya itu untuk caranya sendiri itu 2 juta yen dikali 55 dari kurs masa depan. Nah, teman-teman bisa lihat kolomnya di sini. 55 itu didapat dari kurs masa depan ini. Dan 2 juta itu dari soal yang ini. Ini 2 juta. Dia kan akan menerima. Nah, untuk selanjutnya itu di tanggal 31. Nah, tanggal 31 Desember 2011 itu dia menyesuaikan piutang untuk didenominasi dalam yen menjadi nilai setara dolar Amerika Serikat sekarang menggunakan kurs masa depan sesuai dengan PSAK 55. Nah, maka jurnalnya piutang mata uang asing dari broker yen di debit dan keuntungan transaksi masa uang asing di kredit senilai 20 juta. Caranya itu 2 juta yen dikali dalam kurung 45 dikurang 55. Teman-teman bisa lihat di kolom slide ini. Nah, di sini 2 juta yen dapat dari sini. Terus tuh 45 ini didapat dari 31 Desember yang kurs masa depan dikurang 55 ini. Maka hasilnya itu dapat 20 juta yen. Ini dalam kurung maksudnya negatif ya. Nah, untuk selanjutnya itu dia menyesuaikan piutang untuk didominasi dalam yen menjadi nilai setara dolar Amerika Serikat sekarang menggunakan kurs masa depan sesuai dengan PSAK 10. Nah, jurnalnya itu kerugian mata uang asing di debit dan utang usaha yen senilai 10 juta. Nilainya dapat dari 2 juta yen dikali dalam kurung 35 kurang 30. Teman-teman juga bisa lihat di sini. 30 itu didapat dari kurang fokus. Nah, 30 itu didapat dari ini dikurang ini.
ya 35 dikurang 30. Terus tuh selanjutnya itu tanggal 21 April. Nah, tanggal 21 April kan di sini tanggal akhir tahun. Tanggal akhir tahun PT ABC adalah 31 Desember, sebenarnya utang akan lunas pada tanggal 21 April. Nah, berarti dia akan melakukan pelunasan utang. Nah, untuk jurnalnya sendiri itu tanggal 21 April itu menyesuaikan piutang menggunakan kurs tunai pada pelunasan. Jadi jurnalnya itu kerugian transaksi mata uang asing di debit dan piutang mata uang asing pada dari broker yen kredit. Caranya itu 2 juta yen dikali 45 dikurang 47 sama dengan min 400. Ini min dalam kurung negatif. Nah, tanggal 21 April lagi dia menyesuaikan utang yang dinominasi dalam yen sesuai dengan kurs tunai pada tanggal pelunasan. Ini dia meluncur. Jadi jurnalnya utang usaha pada keuntungan mata uang asing jadi nilainya itu 2.400.000. Nah, 2.400.000 itu didapat dari 2 juta yen dikali 47 dikurang 35 sama dengan 2.400.000. Nah, ini nilainya. Nah, ini 47 dikurang 35 kurang di atasnya, maka hasilnya 2.400.000. Nah, selanjutnya dia menyerahkan rupiah ke broker sebagaimana ditentukan dalam kontrak masa depan. Nah, jurnalnya utang rupiah ke broker itu 110 juta pada kas, karena dia mengeluarkan kas karena dia membayar utang, berarti otomatis utangnya berkurang di debit dan kasnya juga berkurang di kredit. Kas berkurang di kredit. Caranya itu dapat dari 2 juta yen dikali 55 kurs masa depan. Ini kurs masa depan. Ini 55. Selanjutnya 21 April. Nah, karena dia menerima, maka akunnya menerima 2.000 yen dari broker dinilai dari kurs tunai April. Jurnalnya itu unit usaha mata uang asing di debit dan piutang mata uang asing dari broker senilai 94. Caranya itu 2 juta yen dikali 47 hasilnya 94 juta. Nah, itu didapat dari hasil ini 2 juta itu dari ini yang pas dia kan karena melakukan pelunasan sebesar 2 juta yen, terus tuh 47 nya itu dari ini karena melakukan pelunasan 21 April. Terus tuh karena di sini kan dia menerima. Nah, dia di sini dia pas menerima, terus tuh di sini dia ingin membayar. Nah, dia membayar 2 juta yen ke Osaka untuk pemenuhan kewajiban yang didominasi dalam yen. Jurnalnya itu utang usaha pada unit mata uang asing. Jadi ini pas dia mau menerima uang, ini akunnya. Terus tuh ini pada saat dia pelunasan. Berarti untuk penghapusan akun utang usaha, untuk penghapusan utang. Caranya sendiri itu sama dengan cara di pada saat ini, pada saat ingin menerima 2 juta dikali 47 sama dengan 94. Jadi hasilnya sama. Nah, baiklah, selanjutnya itu saya akan menjelaskan ilustrasi yang kedua yang ada di slide terakhir, yaitu 24 ya. Teman-teman bisa lihat dan perhatikan. Nah, untuk ilustrasi lindung nilai, komitmen, dan uang asing yang belum diakui itu ada di slide 24. Nah, teman-teman bisa lihat dulu slide-nya ini. Pada tanggal 2 September 2011, PT ABC membuat kontrak dengan Osaka untuk membeli barang yang dipesan, khusus pembuatan dan pengiriman barang tersebut, dan memerlukan waktu 30 hari. Di 20 Oktober 2011 harus kontrak adalah 2.500.000 yen yang akan dibayar pada tanggal 2 Maret 2012.
Nah, teman-teman bisa lihat. Nah, untuk jurnalnya sendiri itu yang tanggal 2 September itu mentandatangani kontrak masa depan untuk menerima 2 dia menerima 2.500.000 yen dalam 180 hari. Maka jurnalnya piutang mata uang asing dari broker yen 137.500, utang rupiah ke broker 137.500 karena dia mentandatangani kontrak tapi belum lunas. Terus tuh maka piutang pada utang rupiah. Caranya itu 2.500.000 yen dikali 55 sama dengan 137.500. 2.500.000 itu didapat dari ini. Nah, yang akan dibayarkan. Nah, terus tuh kalau umpamanya 55-nya itu dari ini 180 hari. Nah, untuk tanggal 2 September lagi, karena dia menyesuaikan kontrak masa depan ke nilai wajarnya menggunakan kurs masa depan pada tanggal tersebut dan mengakui keuntungannya, maka jurnalnya piutang mata uang asing dan broker yen di debit dan keuntungan transaksi mata uang asing di kredit senilai negatif 25, karena 2.500.000 yen dikali 45 dikurang 55 sama dengan 25 min 25. Itu dari 45 ini 45 dikurang 55 nih. Nah, selanjutnya yang terakhir itu untuk mencatat kerugian dan aspek instrumen keuangan dari komitmen. Maka jurnalnya kerugian mata uang asing debit pada komitmen di kredit senilai min 25 juta yen. Caranya sama dengan pas menyesuaikan kontrak masa depan. Itu 2.500.000 yen dikali 45 dikurang 55 sama dengan 25 juta. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang dan lebihnya mohon maafkan. Sekian dan terima kasih.